apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi ya. Oke, dan jangan lupa klik tombol loncengnya sayang. Jadi setiap video panjang atau pendek kamu yang bakal dapat pertama kali notifikasinya, oke? Dan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya sayangnya, 150.000 untuk setiap kali readingan. Dan nggak usah tanya berapa banyak pertanyaan karena kita tidak mematoknya ya sayangnya. Dan untuk kalian yang WA ke sana wajib transfer dulu ya. Kalau misalnya untuk nanya apa bisa, kan saya udah bilang di sini di setiap video sayang, bisa narik energi pasangan yang sudah lama pergi ya, kita nggak bisa move on, pasangan suami istri seperti itu bisa, kan saya sudah ngomong di sini. Jadi nggak perlu ditanya lagi kalau untuk itu tujuannya atau hanya untuk video call dengan saya. Kan bukan pacaran kita cintaku ya, kita itu hanya untuk private reading, tidak melayani video call ya. Oke. Dan juga tunjukkan kartu untuk apa? Kalau saya tunjukkan kartu, kenapa saya tunjukkan muka saya, kan gitu ya? Paham ya? Karena saya hanya ini hanya sebagai media saja ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menarik pasangan kalian kembali, bisa, mau dimanapun dia berada bisa kita bantu ya. Nggak perlu ditanya lagi, bisa nggak kak begini-begini, untuk apa ya? Apapun yang mau ditanyakan kan saya udah tulis di situ, bisa bacakan sayang. Apapun yang mau ditanyakan silakan wajib transfer dulu, seperti itu ya. Oke, atau kalian gimana caranya untuk menjual rumah, kan saya udah terangkan juga ya. Gimana caranya agar lebih cepat menjual rumah, gimana caranya menarik pasangan, bisa. Kalau kalian yang melakukan medianya, saya tinggal kasih aja, tidak ada penambahan biaya ya. Sekali lagi saya bilang, nggak perlu ditanya lagi di WA karena banyak yang antri sayangku ya. Nanti kalau nggak saya balas kalian bilang saya sombong, padahal saya itu sambil kerja ya. Ada yang antri juga ya. Kasihan yang sudah transfer tidak dilayani sama saya, kasihan. Mikir juga dong. Jadi kan harus simak baik-baik setiap kata-kata saya di awal-awal video ya. Oke, nggak perlu ditanya di sana lagi ya. Mau tanya apapun wajib transfer dulu karena saya sudah menjelaskan di sini ya. Atau gimana caranya menghilangkan energi negatif di rumah. Misalnya kita sakit-sakitan, suka sakit-sakitan di rumah, atau rezekinya seret gitu, atau gimana caranya mandi buka aura, gimana caranya apalagi untuk melancarkan rezeki, seperti itu banyak lagi bisa dipertanyakan pada saat private reading ya. Wajib transfer dulu ya, nggak usah kebanyakan kayak gitu. Tadi saya pikir udah, nggak taunya masih nanya lagi, itu kan nggak, nanti saya bilang nggak bisa baca, kan nggak lucu kan, itu merendahkan orang lain kalau saya bilang seperti itu. Tapi di sini pun sudah saya ngomongkan jadinya kan nggak enak kan, terlalu ini namanya. Oke. Apa tadi sudah saya bilang ya, kalau misalnya mau private trading silakan transfer dulu ya. Oke. Di sini kita menarik banyak energi, jadi bijak-bijak ya. Dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti, dan di akhir video akan ada sio, zodiak ya, inisial nama, bahkan weton, bulan ya, barangkali bulan spesial untuk kalian. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita lihat dari ciri-cirinya dulu ya, ciri-cirinya seseorang yang mengamati kamu diam-diam. Oke, baru nanti kita lihat maksud dan tujuannya. Oke sayang, kita lihat dulu. Ini sebenarnya udah saya pilih, tapi saya pilih kocok sengaja lagi, padahal sudah saya pilih ini semuanya ya. Di sini dia. Oke, di sini ada yang wajahnya bulat ya, ada yang wajahnya oval ya. Oke, ada yang dagunya berbelah, bibirnya juga kayak ada berbelah di sini, dagunya berbelah ya. Terus ininya bagus, ininya kayak begini. Oke. Di sini juga ada keluarga atau teman ya. Sebagian ada juga yang tetangga atau musuh.
atau pernah berantem sama kamu, seperti itu ya. Ada yang mengamati kamu diam-diam, seperti tetangga atau musuh, atau yang pernah berantem sama kamu, kayak gitu ya. Keluarga juga ada, teman juga ada, seperti itu ya. Ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya diwarnai, seperti itu ya. Ada yang kepirang-pirangan seperti itu, atau coklat seperti itu. Ada yang tua, ada yang muda ya. Maksudnya lebih tua dari kamu atau lebih muda dari kamu, seperti itu ya. Ada yang blasteran ya. Tahu ya, mix, maksudnya campur. Blasteran itu misalnya ibunya bule atau bapaknya bule, kayak gitu ya, blasteran, campuran ya. Ada juga yang domestik ya, seperti itu. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus ya, rambutnya lurus banget. Bisa jadi kalau misalnya pun dia apa namanya, catok ya, hari-harinya dicatok kayak gitu ya, kalaupun dia tadinya keriting ya. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mungil, kecil seperti ini, agak kecil. Mungil ya, tahu sendiri kalau mungil. Oke. Ada yang dagunya lancip, ada yang dagunya belah. Itu tadi saya bilang ya, ada berarti lebih banyak di sini yang agak-agak berbelah. Kayak saya kan sebenarnya kelihatan kayak gini, nggak berbelah. Tapi bila saya senyum, ada sedikit belah di sini ya. Oke. Ada yang gemuk ya, ada yang gemuk, ada yang kurus juga ya. Tapi nggak kurus-kurus banget sih kalau yang saya lihat, sedang. Ada yang suka senyum, ada yang jutek ya, orangnya seperti itu. Ada yang warna kulit putih, ada yang warna kulit hitam ya. Hitam banget ini, ada hitam pekat ada ya. Yang kecoklatan atau sawo matang ada juga ya. Rambut coklat ada, rambut putih ada juga, rambut keriting ada, rambut hitam lurus ada ya. Ada yang pakai kacamata dan dan ada yang tanpa pakai kacamata. Oke. Ya, seperti itu ciri-ciri fisiknya ya. Seperti yang saya bilang, ada yang lebih tua dari kamu, ada yang lebih muda dari kamu. Di sini ada angka ya, angka yang berkaitan. Barangkali angka ini signifikan buat kalian. Nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan, tanggal lahir, bulan, tahun. Oke. Ada angka 14, ada angka 10, ada angka 21, ada angka 5, ada angka 19, ada angka 6, ada angka 17, ada angka 18, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 8, dan ada angka 13. Oke, kita susun dulu ya. Kita lihat seperti apa dia. Seperti apa dia melihatmu ya. Seperti apa seseorang yang memantau kamu ya, seperti apa dia melihatmu. Oh, ini tentang perenungan ya. Bisa jadi kalau yang saya lihat itu dia kayak merenungi. Ini bisa orang yang sudah kamu kenal ya, atau yang lama, yang sudah lama kamu kenal, karena ini kayak flashback ke belakang. Kalau yang saya lihat ya, orang yang sudah lama kamu kenal ya. Seperti apa dia melihatmu. Oke. Di sini ada perasaan sedih atau perasaan sedih dan menyesal ya. Kalau yang saya lihat ya, perasaan bersalah, ada perasaan bersalah. Sebagian dari mereka seperti itu, kayak mengingat-ingat kejadian atau momen bersama kamu. Ya, sebagian dari mereka seperti itu. Ada yang mengingat momen bersama kamu ya. Ada kejadian yang begitu cepat terjadi di antara kalian, lalu dia kayak ngerasa sedih atau bersalah, seperti itu ya. Makanya dia tuh kayak kepo untuk memantau kamu. Seperti apa dia melihatmu, atau seperti apa energinya. Ya, ada dendam. Sebagian dari kalian yang saya lihat ada problem, masalah atau dendam di antara kalian ya. Bisa kamu atau dia ya. Karena saya menariknya seperti apa dia melihatmu atau seperti apa perasaan dia kepadamu.
ada dendam di antara kalian, atau ada permasalahan yang belum selesai di antara kalian, ya. Seperti itu yang saya lihat ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa. Oke ya, itu tadi saya bilang The Hangman ya. Ada dendam, ada masalah yang belum selesai di antara kalian, sehingga dia itu kayak mengamati kamu diam-diam, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Oke. Tentang komunikasi juga ya. Seseorang ini kalau yang saya lihat ini cukup keras ya, atau kamu yang cukup keras menurut dia ya. Kalau dalam berbicara ya, sangat keras seperti itu, kayak ngejelek gitu ya. Seperti apa energi seseorang? Orang ini bisa jadi dia ini berbeda kota, negara, pulau, daerah sama kamu ya. Tidak semuanya ya. Saya hanya karena di sini kita menarik banyak sekali energi sayang, bukan untuk energi satu orang saja. Jadi kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silakan konsultasi sayang ya. Jadi tidak semuanya. Sebagian saja kalau yang saya lihat ada yang berbeda kota, pulau, negara atau daerah, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Sorry, jatuh kartunya. Ya, di sini dia sebenarnya orangnya hangat ya. Hangat, berwibawa juga. Cuman kadang kayak sensitif ya, apa-apa dipikirin, Orangnya cukup perasa ya, bisa jadi kamu, bisa dia ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Ini bisa kamu, bisa dia ya. Banyak perbedaan di antara kalian kalau yang saya lihat ya. Apapun itu, mau itu beda negara, beda pulau, beda daerah, atau beda karakter, beda sifat, beda prinsip, seperti itu, atau beda latar belakang ya. Banyak perbedaan di antara kalian. Ada pertengkaran, saling konflik atau saling mengkritik di antara kalian. Ada yang saya lihat pernah terjadi masalah, keributan atau konflik di antara kalian ya, seperti itu. Seperti apa energi? Oke. Orangnya juga yang saya lihat terkadang ini ya, terkadang sebenarnya orangnya berjiwa pemimpin, satu. Kedua, dia itu kayak orangnya sangat aktif ya. Kalau yang saya lihat aktif, tapi banyak bohong. Bisa kamu, bisa dia ya, bisa kamu, bisa dia. Banyak bohong. Suka bohong kayak gitu ya, suka berbohong ya, atau banyak kebohongan yang dia sembunyikan, seperti itu. Sebentar, saya mau hidupin AC ya. Seperti itu. Orangnya terkadang agresif ya, kalau yang saya lihat agresif atau agak sarkastik, tidak bisa mengimbangi atau mengimbangi emosinya, itu nggak bisa. Kalau kadang kayak suka tiba-tiba marah kayak gitu ya. Seperti apa? Oke. Proudnya juga sangat tinggi ya. Sebagian dari mereka seperti itu, atau kalian yang seperti itu, karena di sini bisa vice versa ya. Bisa jadi seorang ini adalah seorang bos ya. Kalau memang dia punya bisnis sendiri, dia adalah seorang bos ya, kalau yang saya lihat. Dan proudnya juga sangat tinggi, gengsi, keras kepala, seperti itu ya. Kalau misalnya dia kerja di perusahaan, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi, seperti itu ya, karena dia berjiwa pemimpin juga kalau yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang yang mengamatimu diam-diam ya. Dia itu benar-benar mengamati sambil menunggu, kayak memantau, benar-benar memantau sosial media kamu, atau memantau kamu melalui jarak jauh, atau memantau sosial media, seperti itu. Kayak menunggu perfect timing, menunggu sesuatu untuk diungkapkan, untuk diutarakan, atau untuk komunikasi sama kamu. Itu yang saya lihat ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam.
ada ketidakpuasan dalam hatinya. Kalau misalnya ini teman, bisa jadi dia ngerasa kamu itu kayak kurang baik atau kurang pas di hati dia sebagai teman, atau bisa jadi dia kayak iri sama kamu. Itu yang saya lihat ya. Kalau misalnya ini adalah pasangan, dia ada ketidakpuasan di dalam hubungan, dia kayak ngerasa kurang, gimana ya, kurang sesuai dengan kemauan dia, hubungan di antara kalian seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang memantau kamu diam-diam? Sebagian dari mereka ada yang kalau misalnya ini tentang utang ya, kalau yang saya lihat misalnya kamu berhutang sama dia kayak gitu, dia pengen tahu kamu kapan bayar hutang, kamu sudah punya uang apa belum, kayak gitu ya. Kayak dia pengen komunikasi, kalau yang saya lihat ya, pengen komunikasi, pengen nyamperin gitu ya, kayak menunggu uang atau menunggu sesuatu. Misalnya kamu berpasangan dengan dia, bukan tentang hutang piutang atau teman kamu gitu ya. Kalau yang saya lihat itu kayak dia menunggu sesuatu dari kamu, seperti janji atau apapun itu ya, sehingga dia itu kayak memantau kamu diam-diam tanpa kamu ketahui ya. Seperti apa energi seseorang yang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang mengamatimu diam-diam? Oke, wah. Sebagian dari kalian, kalau yang saya lihat, ada yang berhubungan dengan hukum ya. Nah, be careful ya. Ada yang berhubungan dengan hukum. Paham ya? Jauhi hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Misal kalau ini tentang keuangan, tentang konflik apapun itu, ada yang berhubungan dengan hukum. Atau energi lain yang saya tangkap di sini, misalnya kalian itu suami istri ya, ada yang sedang masuk pengadilan ya, itu yang saya lihat karena ada timbangan ya, tinggal ketuk palu ya, seperti itu yang berhubungan dengan hukum. Kayak dia mengamati kamu diam-diam, kayak pingin tahu kamu itu seperti apa gitu. Intinya dia mengamati kamu diam-diam oleh orang-orang yang saya bacakan ini ya, yang berhubungan dengan hukum. Bisa juga misalnya kalian mau cerai tapi belum lagi cerai, belum ketuk palu kayak gitu ya. Seperti apa energi seseorang yang mengamatimu diam-diam? Ya, di sini energinya energi muda ya, orangnya banyak maunya, banyak permintaannya kayak gitu ya. Dia itu kayak kalau nggak diturutin tuh kayak misalnya kayak suka ngambek kayak gitu, kayak suka ngekat hubungan kayak gitu. Misalnya kalau ini adalah pertemanan ya, ini adalah parasitnya gitu. Ya jujur saja kan, kalau banyak maunya, dia kita kasih makan satu kali dia mau lagi kan, itu aduh, itu berlebihan namanya ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang mengamati kamu diam-diam. Di sini ada tentang rumah ya, bisa jadi kalian itu satu rumah, atau kalian ada perjanjian tentang rumah, ingin beli rumah seperti itu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi kamu kalau bukan satu rumah, memang kamu mau beli rumah ke dia atau dia yang beli rumah ke kamu ya, ada yang berhubungan tentang rumah ya. Sebagian lain yang saya lihat, ada yang ingin merayakan pesta, bisa jadi pesta pernikahan, pesta apapun itu ya, ada tentang pesta juga karena ramai orang yang saya lihat ya. Jadi dia memantau kamu ya, seperti itu. Misalnya ini ada tentang pesta pernikahan ya, seperti itu. Yang berhubungan dengan rumah juga ada. Seperti apa energi seseorang? Ya, seseorang ini kalau yang saya lihat itu ada perubahan di diri dia atau di kamu ya, karena ada dedet di sini, ada transformasi besar-besaran. Oke, kita klarifikasi ya dedet. Tentang apa transformasinya? Klarifikasi dedet. Klarifikasi. Ya. Kalau misalnya ini adalah tentang utang piutang kayak gitu, kalian kayak ada yang nggak bayar, ada yang
kayak menunda-nunda pembayaran seperti itu kalau yang saya lihat ya. Kalau misalnya ini hubungan tentang pasangan seperti itu ya, hubungan kalian itu sebenarnya mendingin, sudah mendingin. Berjalan, masih berjalan tapi dingin, berjalan dingin maksud saya ya. Tidak ada komunikasi, atau memang kalau misalnya ada pun komunikasi itu komunikasinya sedikit seperti itu ya. Kalau misalnya ini tentang pasangan ya, berjalan dingin ya, tidak benar-benar putus seperti itu, atau hubungan suami istri yang berjalan dingin tapi belum selesai perpisahan atau ketuk palu kayak gitu, ada ya seperti itu. Jadi seseorang ini sedang mengamati kamu diam-diam ya. Seperti apa energi seseorang ya sedang mengamati kamu diam-diam. Kita lihat lagi ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamati kamu diam-diam. Banyak kartu. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Kalau yang saya lihat ya, seseorang ini sebenarnya kehidupannya itu penuh dengan keberuntungannya ya, atau kamu yang penuh dengan keberuntungan. Energi lainnya maksudnya hoki terus, hoki, penuh dengan keberuntungan, hoki tahu ya. Energi lain yang saya lihat, kalau misalnya ini tentang hubungan pasangan ya, suami istri atau pacaran, dia ada pengharapan untuk ada suatu keberuntungan yang berjalan di dalam hubungan kalian. Itu yang harapan dia kalau yang saya lihat. Kalau misalnya ini tentang utang piutang ya, kalau yang saya lihat itu dia kayak berharap dia bisa beruntung, ataupun kamu bayar utang kamu atau dia bayar utang dia ke kamu kayak gitu. Ada suatu keberuntungan datang dalam hidup dia, itu yang dia harapkan agar bisa menyelesaikan masalah atau konflik di antara kalian seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang. Banyak kartu. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Ya, di sini juga ada tentang ada jarak ya di antara kalian. Kalau misalnya dia ini kan tadi saya bilang beda kota, beda pulau, beda negara. Di sini tentang jarak lagi ya. Bisa jadi juga memang iya kamu beda kota, beda pulau, beda negara atau beda daerah ya, seperti itu. Atau kalau memang kalian tidak berjarak, bahkan misalnya 5 langkah aja dari sini ke situ rumah dia seperti itu ya. Ada jarak di antara kalian, paham ya, ada jarak, kayak ada jarak. Misal ini adalah hubungan skandal atau hubungan pertengkaran, padahal 5 langkah cuman, tapi kayak berjarak, hubungannya itu kayak berjarak, kayak ada jarak di antara kalian, sehingga kayak nggak sapaan, sebagian seperti itu ya kalau yang saya lihat. Kalau misalnya ini pun tentang pertemanan atau tetangga seperti yang tadi ya, atau musuh, ya itu tadi ada jarak di antara kalian ya, ada batas di antara kalian ya, yang membuat komunikasi tidak berjalan lancar atau berjalan mulus ya dengan seseorang ini yang sedang mengamati kamu diam-diam seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Dia ini kalau yang saya lihat itu dia berharap ada sebuah keseimbangan ya. Sebagian dari mereka berharap ada keseimbangan di dalam hubungan, baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal rumah tangga, baik itu dalam hal pertemanan atau bertetangga seperti itu. Dia mau seperti itu ya, ada yang seperti itu ya, maksudnya kayak sapa-sapaan kayak gitu, lebih dekat lagi, take and give, saling memberi dan menerima kayak gitu. Maksudnya ada keseimbangan ya, seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Sebagian dari mereka kalau yang saya lihat itu dia mengamati kamu karena ingin menawarkan sesuatu ya kepada kamu. Dia kayak pengen kenal kamu lebih dekat atau lebih jauh lagi. Itu yang saya lihat ya, karena ada sikapnya itu ada ikan, berarti dia ingin menawarkan sesuatu ya kepada kamu
ya. Intinya itu banyak hal ya, seperti rezeki atau kebaikan, menawarkan kebaikan atau pertemanan atau hubungan dalam uh, percintaan, atau misalnya kalian itu adalah suami istri kayak gitu ya, tapi sedang break kayak gitu ya. Dia itu kayak ingin menawarkan kamu kata apa, kayak meminta maaf, seperti itu bisa jadi juga ya. Banyak hal ini tentang isi cup ini ya, banyak hal. Jadi sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Atau menawarkan kebaikan bisa juga, sehingga mengamati. Tapi sebagian lagi kalau yang saya lihat tadi ada karena rasa iri ya, cemburu, seperti itu ada ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamati kamu diam-diam. Nah, di sini ada tentang ingin memberi kenyamanan dalam hal keuangan, tapi saat ini dia belum bergerak. Hanya di angan-angan dia saja, belum ada pergerakan, ya. Jadi dia kayak pingin ini tentang ingin bergerak tapi masih mikir dulu, karena ada tentang memantau di sini ya, mengamati ya, mengamati kamu. Jadi dia mengamati dulu, mengenal kamu dulu kayak gitu, mengenal kamu lebih jauh, lebih dekat seperti itu, atau mengetahui karakter kamu, kesukaan kamu atau apapun itu ya. Jadi dia pingin tahu kamu itu seperti apa, tapi ada niatan seperti ini. Kalau misalnya tadi tentang cups itu adalah tentang perasaan ya, tapi kalau pentacle ini itu adalah tentang keuangan, kenyamanan ya, kebahagiaan. Kenyamanan itu dalam hal karir bisa juga ya, atau menawarkan pekerjaan bisa juga ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia Ace of Pentacles atau Ace of Cup, itu namanya memulai sesuatu yang baru, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Di sini ada yang tentang rasa berat ya. Bisa jadi berat dalam masalah, berat dalam hubungan ya. Kita klarifikasi dulu ya. Klarifikasi tentang energi lain yang saya tangkap dari Ten of One ini, dia itu kayak ngerasa capek ya. Bisa jadi capek dalam hubungan, atau capek nagih hutang bisa juga, atau capek dalam hutang piutang ini kayak gitu bisa ya. Bisa jadi dia kayak ada rasa takut, apakah kamu bakal nagih, seperti itu ya. Kalau misalnya dia yang punya hutang ke kamu gitu, atau kalau misalnya kamu yang punya utang ke dia ngerasa capek banget nunggu dibayar utang ini kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini tentang hubungan ya, kalau yang saya lihat itu dia kayak capek dalam hubungan atau capek dalam penantian bisa juga ya. Banyak hal bisa diartikan di sini. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan situasi atau kondisi kalian masing-masing ya. Klarifikasi Ten of One. Klarifikasi Ten of One. Oh, berat ya, seperti beban tuh. Oke, kalau yang saya lihat itu dia itu sebenarnya pingin damai, pingin berdamai sama kamu ya. Tapi berat banget dia rasakannya, karena ada tentang sebenarnya tentang kebahagiaan, pingin berdamai, pingin senang-senang sama kamu, tapi rasanya itu berat banget ya. Karena klarifikasi dari Ten of One itu adalah Nine of Cup. Nine of Cup itu adalah kebahagiaan, bersenang-senang ya, atau berdamai bisa juga ya. Jadi kalau yang saya lihat itu energi dia itu sebenarnya pingin berdamai atau bersenang-senang atau menikmati kebersamaan bisa juga. Tapi rasanya dia itu kayak berat banget kayak gitu, paham ya? Rasanya berat banget untuk menuju ke titik itu, kayak capek gitu. Oke, sebenarnya dia itu kayak ingin berdamai dengan kamu. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam?
Sebagian kalau yang saya lihat ini di sini kalian adalah pasangan ya. Ini yang mengamati kamu ini adalah pasangan kamu karena ada di sini King of Sword dengan Queen of Sword ya. Jadi kalian ini bisa jadi kayak sama-sama berjiwa pemimpin juga, tapi kalau ngomong tuh kayak ngejelek gitu ya, kayak tajam ya, ada pembicaraan yang tajam di antara kalian. Kalian sama-sama keras kalau misalnya ini pasangannya. Kalau misalnya ini adalah pertemanan, sama juga kayak gimana ya, nggak ada yang mau ngalah seperti itu ya, kayak sama-sama tajam mulutnya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Oke. Ya, ada kehati-hatian di sini kalau yang saya lihat ya, berhati-hati dalam bertindak. Dia itu kayak kamu bisa dia ya, kamu yang berhati-hati dalam bertindak atau dia yang sedang berhati-hati dalam bertindak. Energi lain yang saya tangkap di sini kayak memikirkan sesuatu, rencana untuk kamu ya, apapun itu ya. Jadi sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing, misal itu hal pertemanan atau hal keuangan ya, pinjam meminjam seperti itu. Ada kehati-hatian, ada kewaspadaan di sini kalau yang saya lihat ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Ya, ada keraguan juga di sini ya. Sebagian dari mereka ada yang sedang ingin bermain-main dengan kamu ya. Kalau misalnya ini tentang pasangan ya, ada orang lain selain kamu ya. Kalau misalnya ini tentang pasangan, ada orang lain selain kamu, ada pihak lain selain kamu. Jadi ke kamu itu tujuannya kayak ada keraguan, ada yang ingin main-main seperti itu. Kayak just kidding atau kayak mau main-main, bercanda kayak gitu ya, memulai bermain-main, tidak ada keseriusan seperti itu karena ada pihak lain di sini ya. Sehingga yang dia lakukan itu adalah bermain-main. Niatannya seperti itu maksud saya ya. Kalau ini tentang keuangan, kayak ada keraguan, bayar tidak kayak gitu. Ya, atau dibayar nggak ya, ada pemikiran seperti itu. Kalau ini pertemanan kayak gini, aku deketin nggak ya, dia ngelakukan itu nggak ya, dia ngelakuin itu nggak ya, kayak gitu. Misalnya kalau mau pinjam duit, dia ngasih nggak ya, ibaratnya kayak gitu. Ada banyak pertanyaan, ada keraguan di sini ya. Oke, seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Dikasih lagi enggak ya? Oh iya. Ada tentang keuangan di sini ya. Kalau ini tentang pasangan, dia itu masih ingin menggenggam kamu ya, atau ingin memiliki kamu. Walaupun dia punya orang lain, tapi kayak dia ingin memiliki kamu. Kayak dia terobsesi sama kamu. Seperti itu ya. Kalau ini tentang simpan pinjam ya, tentang utang piutang ya, kalau yang saya lihat dia sedang memikirkan uangnya kapan ya kembali, kapan diberikan kayak gitu. Makanya kayak dia memantau kamu kayak gitu. Kalau misalnya ini dalam pertemanan atau tetangga atau musuh, maksud saya tetangga kayak gitu, dia kayak mikirin kamu, kayak kepo banget, kayak pingin tahu kayak gitu ya. Kalau ini tentang pertemanan atau tetangga gitu, orangnya kepo ya, pingin tahu apa saja yang kamu lakukan kayak gitu. Oke, kita lihat satu kartu lagi ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Oke, ada kebiasaan buruk di sini ya. Kalau yang saya lihat ada tentang magic juga di sini ya. Be careful sayang ya, ada tentang magic. Apapun itu
ya, biar itu dari pasangan, biar itu dari teman, biar itu dari tetangga, ya. Jadi be careful ya, hati-hati sayangnya, karena ada tentang magic di sini. Ada yang berniat membuat magic, ya. Energi lain yang saya tangkap di sini ini adalah hubungan terlarang, ya, atau skandal, ya. Ada skandal di sini atau hubungan terlarang seperti itu, ya. Tapi lebih banyak juga magic di sini, black magic, ya. Paham ya? Jadi harus hati-hati dengan energi fisik yang saya tunjukkan tadi, dan juga nanti di hari video kalian lihat zodiak Sio, ya, weton, inisial nama, bisa kalian sesuaikan nanti ya. Oke, jadi berhati-hati untuk kalian semuanya ya. Ya, karena di sini sebagian besar dari mereka ada tentang black magic atau ada niatan untuk melakukan magic, black magic seperti itu. Oke. Kita pindahin dulu. Kita lihat energi seseorang ya melalui kartu oracle saya ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang? Oke. Yang sedang mengamatimu diam-diam. Oke. Orangnya ini cukup berpamor, dikenal banyak orang juga ya, banyak, cukup strong, cukup kuat, berjiwa pemimpin ya. Genetik, ada genetik, tentang genetik di sini. Dia cukup kuat ya, kalau yang saya lihat ada tentang kekuatan di sini ya. Bertubuh sehat, kuat, strong, badannya strong ya. Seperti apa energi seseorang yang saat ini sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Ya, di sini sebagian dari mereka itu adalah cinta kamu atau pasangan kamu. Ya, dia itu kayak ketergantungan juga sama kamu. Kalau yang saya lihat ada passion juga di sini. Ibaratnya kayak dia itu nggak bisa loh kalau tanpa kamu. Sebenarnya orangnya care ya. Kalau misalnya ada konflik di antara kalian, ada permasalahan di antara kalian itu, ya itu yang membuat dia itu kayak kepo, kayak pingin tahu banget kamu sedang apa, ngapain aja, apa kamu punya pacar, apa kamu selingkuh, kayak gitu. Ya, karena di sini tentang care, kepedulian ya, relationship ya. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu, jadi dia mengamati kamu diam-diam seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Oke. Ya, seseorang ini adalah seseorang yang selalu melakukan melakukan perjalanan ya. Sering melakukan perjalanan keluar kota, keluar negara, keluar pulau atau keluar daerah. Ya, energi lain yang saya tangkap di sini, dia itu sebenarnya kalau ini tentang cinta, dia itu sebenarnya orang yang banyak pilihan ya, bukan kamu saja sebenarnya ya. Kalau ini tentang pertemanan atau tetangga, dia itu kayak selalu punya cara ya untuk melakukan sesuatu dengan kamu ya. Ada selalu memiliki alternatif atau jalur atau pilihan. Sebenarnya dia itu kayak gitu ya, dan juga kayak suka berubah-ubah seperti itu ya. Bisa jadi dia itu terlihat manis di depan ya, tapi busuk di belakang, bisa ya, atau buruk di belakang seperti itu. Jadi hati-hati dengan orang ini ya. Seperti apa kalau misalnya teman seperti itu ya, atau musuh
musuh, musuh bebuyutan bisa jadi, atau musuh dalam selimut bisa jadi ya seseorang ini. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Ups. Nah, itu tadi saya bilang, di sini ada tentang kekuasaan ya. Ada politik, pemerintahan, ada juga bangunan. Bisa jadi dia ini bekerja di bagian politik ya. Atau memang dia itu kayak ini ya, kerja di bagian hukum ya, politik, pemerintahan, kekuasaan, seperti itu. Ada tentang bangunan, ada juga tentang gedung ya, bisa jadi dia kerja di gedung juga ya, atau memang dia seorang arsitek ya, atau memang dia di gedung besar itu kerjanya ya, di perusahaan yang di gedung, yang ada di gedung, atau memang dia memiliki kekuasaan di sana ya. Orangnya cukup bagus ya pekerjaannya, atau memang dia kerja di kantor, ada juga yang kayak gitu ya. Oke, seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Atau memang dia seorang bos kayak gitu ya. Ups ya. Itu yang saya bilang tadi, ada musuh di sini ya, musuh. Sebagian dari mereka ada wanita muda atau memang dia laki-laki muda, seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Dia adalah seorang pembohong, suka mengular kalau yang saya lihat ya. Sebagian dari mereka itu adalah musuh kamu ya. Jadi tidak semua tentang pasangan, karena kita menarik banyak energi di sini ya. Sebagian ada yang musuh kamu. Jadi dia kayak mau kepo, mau tahu aja. Makanya ada tadi black magic ya. Jadi dia suka mengular atau berbohong sama kamu. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Ya, sebagian dari mereka dia adalah seorang laki-laki, maksudnya pasangan kamu ya, pacar, seperti itu. Kalau memang dia laki-laki, kalau dia perempuan, dia juga memang adalah pacar atau seorang ibu ya. Sudah menjadi seorang ibu, maksud saya ya, pacar atau suami kamu, dia sudah menjadi seorang ibu. Kalau dia perempuan ya, sebagian dari mereka seperti itu. Kalau dia laki-laki, sebagian dari mereka sudah menjadi seorang ayah, seperti itu ya. Kalau misalnya dia adalah suami kamu atau pacar kamu, seperti itu. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang memantau kamu diam-diam, mengamati kamu diam-diam. Seperti apa seseorang yang sedang mengamati kamu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang oke. Itu tadi yang saya bilang, dia ini sering melakukan perpindahan atau pergerakan, orangnya sangat aktif ya. Bisa jadi juga kalau yang saya lihat baru-baru ini dia sedang pindah kota, pindah rumah, atau dia itu pindah pekerjaan ya. Itu yang saya lihat, karena ada perubahan, tentang perubahan juga di sini ya. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia itu atau kamu ya, dia atau kamu saat ini sedang hamil, atau ada tentang kehamilan, atau di seputaran dia, di keluarga dia atau teman dia ada orang hamil, seperti itu. Ada yang dekat sama dia orang hamil, atau kamu, seperti itu. Karena ada tentang kehamilan di sini ya. Jadi orangnya cukup aktif ya, selalu melakukan perpindahan atau perubahan, seperti itu. Atau memang dia baru-baru ini baru pindah kerja, atau perubahan pekerjaan atau karir, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi dia baru-baru ini pindah karir atau pindah pekerjaan, seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamati kamu diam-diam? Oke. The Star ya, dia cukup populer ya, dia dikenal banyak orang ya. Dia memiliki harapan, impian yang cukup tinggi kalau yang saya lihat ya. Dia cukup optimis juga orangnya, sangat optimis. Dia cukup populer di kalangan dia ya, dikenal banyak orang, seperti itu.
Energi lain yang saya tangkap di sini berjiwa narsistik. Ya, tahu ya berjiwa narsistik itu kayak suka inilah suka itulah, kayak ada juga ya di sini yang saya lihat kayak suka pamer, orangnya suka pamer seperti itu. Kayak orang yang butuh validasi seperti itu. Seperti apa energi seseorang? Oke. Ada tentang rumah, 2 kali kamu dapat tentang rumah ya. Bisa jadi baru-baru ini dia baru pindah rumah atau baru beli rumah, seperti itu ya. Orangnya juga nyaman berada di rumah. Orangnya pecinta keluarga, yang saya lihat seperti itu. Sebagian dari mereka pecinta keluarga, lebih sering di rumah ya. Ciri-ciri orang introvert ada juga yang kayak gitu yang saya lihat ya. Ya, atau memang dia itu ada hubungan dengan kamu tentang rumah ya, atau pembagian rumah, pembagian harta bisa jadi dengan rumah ya, atau juga jual beli tentang rumah bisa ya, pokoknya yang berhubungan dengan rumah. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamati kamu diam-diam? Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Oke. Ya, orangnya ini suka tantangan. Orangnya suka tantangan ya. Suka juga membuat masalah kalau yang saya lihat ya, atau dia memang banyak masalah ya. Banyak halangan, banyak tantangan, banyak masalah, orangnya penuh dengan problem kalau yang saya lihat ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, dia ini suka naik gunung, atau pergi ke gunung, atau memang rumah dia berada dekat gunung seperti itu ya, atau memang dia suka panjat gunung, panjat tebing ya. Terus di sini ada juga pesta, public, pertemuan, networking ya. Jadi kalau yang saya lihat itu bisa jadi dia itu kayak sering atau pernah bertemu dengan kamu di pesta ya, atau memang dia bekerja di public, bagian public seperti itu, atau networking, atau dia suka melakukan pekerjaan di ramai orang, atau memang misal apa ya namanya, saya lupa banget, ini udah pas di ujung lidah ini. Misalnya dia bekerja di bagian kayak, atau kamu bisa juga ya, bagian kayak misalnya kalau ada pesta nih, disewa nih barang-barang kita nih, kayak gitu ya, paham ya? Atau bagian gaun pengantin, atau bagian riasnya seperti itu, karena ada tentang bunga-bunga juga di sini. Jadi kalau pekerjaan itu berhubungan dengan pesta, pertemuan, public, networking seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang mengamatimu diam-diam. Oke ya, sebagian dari mereka pernah memberikan kamu bunga ya, kalau yang saya lihat ya. Orangnya sebenarnya tata keramanya sangat bagus, cukup bernilai ya. Orangnya kayak gimana ya, cukup berwibawa ya. Orangnya sangat berwibawa, tata keramanya bagus ya. Kalau dia cowok dia ganteng, kalau dia cewek dia ganteng, dia cantik. Maksudnya kayak gini ya, cantik dan ganteng itu ya relatif ya, maksudnya kayak tampil elegan, tampil bersih seperti itu. Selalu merawat diri seperti itu ya, rajin merawat diri orangnya, dan maksudnya selalu tampil bersih ya, seperti itu. Karena cantik dan tampan itu relatif ya. Kadang orang jelek juga enak aja kita ngelihatnya, ya kan? Betul nggak harus cantik yang bisa enak dilihat, orang jelek juga tapi kayak ada karismanya, kayak air mineral ya, kayak ada manis-manisnya gitu, ada loh ya kan. Udah pun kayak Hanoman kita lihat, tapi kayak ada manis-manisnya, nah gitu, paham ya maksud saya. Jadi cantik itu relatif sayang. Jadi ada tentang bunga juga di sini, bisa jadi dia suka bunga ya, atau dia memang suka mandi bunga, atau memang dia suka tanam bunga ya, atau dia pernah berikan kamu bunga ya, atau memang nama kamu bunga, atau nama dia yang bunga. Oke ya, kita lihat lagi. Enggak, dari sini aja. Di sini juga ada angka ya sayangnya, barangkali angka ini signifikan buat kalian ya. Oke, ada angka nomor telepon, nomor plat kendaraan ya, nomor rumah,
tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu. Ada angka 20, ada angka 9, ada angka 28, ada angka 17, ada angka 16, ada angka 4, ada angka 21, ada angka 5, ada angka 24, ada angka 22, ada angka 19, dan ada angka 7. Oke, kita pindahin dulu. Karakter ya, kita lihat dulu karakter, sifat dan karakter ya. Kita lihat dulu seperti apa sifat dan karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Seperti apa sifat dan karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Orangnya kalau yang saya lihat itu ya kayak sering memberi support atau semangat kepada orang lain. Bisa jadi dia itu kayak sering mensupport kamu ya, atau orang lain. Selalu berkata-kata positif. Yaitu tadi yang saya bilang, kadang baik di depan, buruk di belakang, ya kan? Ada yang seperti itu. Di depan kelihatannya kayak alim, ibarat kayak gitu ya, atau memang sangat spiritual, tapi dalamnya siapa yang tahu kan gitu ya. Di depan, ini kan di depan seperti itu, kadang dia terlihat seperti itu, sering menjadi penyemangat bagi orang lain kayak gitu. Seperti apa sifat karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Introvert yang terisolasi. Ini bahaya ini kalau orang introvert yang terisolasi ini, kayak lebih memilih kesendirian yang membuat sulit untuk mencari pertolongan dari orang lain saat dia merasa sedih, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih, dia berkecamuk, hati dan pikirannya kayak bertentangan, ada konflik batin, dia itu kayak merasa introvert yang kayak di rumah aja, introvert yang terisolasi ya. Resikonya itu bisa menimbulkan kecemasan atau rasa panik atau depresi. Dia tuh suka memikirkan hal-hal yang tidak begitu penting kayak gitu. Oh, sebagian dari mereka seperti itu yang saya lihat ya. Dia itu kayak, kalau yang saya lihat itu kayak butuh mendapatkan tips untuk dia itu, seharusnya kayak dia itu harus berkomunikasi dengan yang orang lain. Kalau enggak dia ini bisa depresi, stres sendiri ini orang ya. Salah nggak kalau saya bilang di sini ya, di YouTube ini, karena YouTube ini ada saja yang bersalah. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Oke. Perfeksionis ya. Ada yang perfeksionis, memiliki ekspektasi yang tinggi sehingga biasanya ekspektasi itu hampir tidak dapat dia peroleh, seperti itu ya. Ini juga bisa menimbulkan resikonya itu, kalau orangnya seperti ini bisa menimbulkan kecemasan seperti itu tadi yang tadi saya bilang, atau kelelahan sendiri kayak capek pikir ya. Orangnya juga pemikir ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Ini orangnya juga itu tadi saya bilangnya agak narsistik ya. Harga diri dia itu kayak kayak ngerasa tinggi banget ya, proudnya itu tinggi kalau yang saya lihat ya. Dan kayak ingin berpartisipasi lebih kalau yang saya lihat orangnya. Harga diri seseorang yang ingin berprestasi secara berlebih ya, bergantung juga pada persepsi orang lain kayak gitu orangnya ini. Sebagian ada yang narsistik. Seperti apa energi seseorang atau sifat karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Penuh drama ya, orangnya sebagian penuh drama ya. Sangat mungkin kecanduan konflik adrenalin ya. Hal ini dapat menyebabkan stres yang tidak perlu ya.
penuh drama orangnya. Seperti apa energi seseorang atau sifat karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Oke. Seseorang ini juga kalau yang saya lihat itu sering kayak membeli hadiah untuk diri sendiri atau membelanjakan uang untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan, kayak termasuk boros juga ya kalau yang saya lihat ya. Suka jalan-jalan juga orangnya ya. Suka membeli barang-barang yang tidak begitu penting. Seperti apa energi seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Ambivert. Sebagian dari mereka itu bisa mengontrol diri sih kalau yang saya lihat ya, punya empati yang tinggi, nyaman bersosial tapi butuh me time ya. Sebenarnya dia itu nyaman bersosial, nyaman berteman gitu, tapi dia kadang butuh me time, butuh untuk diri sendiri kayak gitu, me time untuk waktu untuk diri sendiri. Seperti apa energi seseorang atau sifat karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Ada yang ekstrovert juga ya, selalu semangat ketika ketemu orang lain ya. Lebih suka ada di luar rumah ya, lebih produktif di tempat terbuka, suka bekerja secara kelompok, tidak suka menyendiri. Orangnya senang berada di tempat yang ramai ya, orangnya suka keluyuran lah. Bisa juga. Oke. Seperti apa energi seseorang atau sifat karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Ada yang pelamun ya. Orang ini tipe kreatif ya, cenderung terlibat dalam perenungan dan pikiran bercabang. Misalnya badannya di sini tapi pikirannya entah kemana-mana. Itu yang saya lihat ya. Ini juga bisa juga kayak gangguan ya, kayak gitu, bisa kayak suka gitu ya. Saya takut ini bisa lain nggak kayak gitu kalau diomongin. Tahu kan YouTube ini ada saja yang salah, sama dengan TikTok. Satu kartu lagi, seperti apa energi atau sifat karakter seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam? Seperti apa energi atau Sigma, the introvert alpha ya, introvert yang pede dan tidak mencari perhatian sosial ya, sangat menarik, orangnya misterius ya, karismatik dan pendendam, orangnya pendendam ya. Oke, di sini juga ada angka sayangnya, barangkali angka ini signifikan buat kalian ya, tanggal lahir ya, bulan, tahun, atau nomor telepon, plat kendaraan, nomor rumah, seperti itu ya. Ada angka 18, ada angka 22, ada angka 19, ada angka 23, ada angka 21, ada angka 16, ada angka 13, ada angka 12, ada angka 20, dan ada angka 6. Oke, kita pindahin dulu. Oke, di sini zodiak yang berkaitan ya, barangkali ada zodiak kamu di sini atau zodiak dia ya. Ada zodiak Leo, ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Libra, ada zodiak Virgo, ada zodiak Cancer, ada zodiak Gemini, ada zodiak Pisces, ada juga zodiak Capricorn. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada sio ya sayangnya, barangkali sio yang berkaitan ya, barangkali sio ini di sio ini ada sio kamu atau sio dia ya. Ada sio naga, ada sio kerbau, ada sio ular, ada sio tikus, ada sio ayam, ada sio kelinci, ada sio monyet, dan ada sio babi. Oke, kita pindahin lagi. Di sini juga ada bulan ya, barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus, atau
bulan pertama kali kalian bertemu ya, atau bulan spesial di antara kalian. Ada bulan Juli, ada bulan Juni, ada bulan Mei, ada bulan Desember, ada bulan Maret, ada bulan April, ada bulan Agustus, ada bulan Februari. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada inisial nama ya, nama kamu, nama dia, nama pulau, nama negara, nama kota, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu. Oke, ada S, ada I, ada L, ada Z, ada E, ada K, ada W, ada B, ada Y, ada H, ada F, V, ada V ya, V seperti ini, V, X, Y, Z seperti itu ya, FIFA. Ada O, ada T, ada X, ada M, ada G, dan ada Fanta ya. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada angka ya sayangnya, barangkali angka ini signifikan buat kalian ya, nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan ya, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu ya. Ada angka 4, ada angka 26, ada angka 10, ada angka 11, ada angka 22, ada angka 9, ada angka 7, ada angka 24, ada angka 30, ada angka 12, ada angka 18, ada angka 20, ada angka 21, ada angka 5, ada angka 2, ada angka 23, dan ada angka 14. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada weton ya sayangnya, barangkali weton lahir kamu ada di sini atau weton lahir dia ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu weton lahir kalian kapan, kalian boleh searching Google ya. Kalian ketik di situ tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, lalu tahun lahir kalian. Ketika jawab wetonnya apa gitu, nanti dijawab sama Bapak Google, oke? Ada Rabu Legi, ada Jumat Pon, ada Rabu Pon, ada Sabtu Kliwon, ada Jumat Legi, ada Rabu Kliwon, ada Minggu Wage, ada Senin Pahing, ada Rabu Pahing, ada Kamis Kliwon, ada Jumat Kliwon, ada Sabtu Wage, ada Minggu Legi, ada Kamis Wage, ada Minggu Pahing, ada Sabtu Pon, ada Selasa Legi, dan ada Jumat Wage. Oke, kita pindahin dulu ya. Ya, jadi seperti itu readingan untuk hari ini ya. Ada seseorang yang sedang mengamatimu diam-diam. Oke, jadi bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat, karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya. Bayangin aja ribuan penonton juga ya, dan bukan untuk energi satu orang saja. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silakan konsultasi privat reading di 081364498128, tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya, dan tidak perlu ditanya berapa banyak pertanyaannya, karena kita tidak mematok pertanyaannya, yang penting paham-paham aja, oke? Dan kalau kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali, bagaimana biar dia supaya kembali gelisah, mengingat kalian terus, lebih sayang, lebih cinta, perhatian kembali sama kalian, biar itu suami, istri, mau dimanapun dia perginya, di ujung dunia manapun, bisa kita bantu kok ya sayangnya.
bisa kita bantu untuk menarik energinya seperti itu. Kalau kalian yang melakukan medianya, saya cuma mengasih aja, tidak ada penambahan biaya ya dari 150.000 tersebut ya, tidak ada penambahan biaya ya. Saya hanya ngasih medianya aja, lalu kalian yang melakukannya seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian ingin saya yang melakukannya, tentunya pakai mahar ya, dan saya butuh foto-foto ya, dan juga nama panjang. Oke, understand? Dan kalau misalnya rumah kalian itu disirami tanah kuburan atau ada energi negatif di sana, kalian suka sakit-sakitan, suka berantem, panas aja bawaannya, bisa kita bantu netralisirkan ya. Atau gimana caranya menjual rumah agar lebih cepat laku, atau gimana caranya agar dagangan kita itu lebih laris, seperti itu bisa kita bantu ya. Atau gimana caranya mandi buka aura, gimana caranya agar rezeki kita ada boosternya, ada, bisa, semua bisa ya. Tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil ya. Yang penting kalau saya di bagian mana dulu kalian bertanyanya. Kalau ada pantangannya saya pasti kasih tahu, dan tidak boleh dilanggar ya. Kalau kalian langgar nanti percuma. Kalau misalnya yang pakai mahar ya, nanti percuma, sia-sia buang-buang duit kalian ya. Oke, jadi harus dituruti, jangan dilanggar pantangannya, nggak boleh bawel juga. Oke, khusus itu. Yang penting tinggal ditunggu aja, seperti itu ya, nggak boleh mengapakan pantangannya juga. Oke, jadi setiap readingan yang saya buat semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Dan kalau kalian suka dengan readingan saya, silahkan klik tombol loncengnya ya, bantu subscribe ya, biar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video. Dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.